Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5A, Praktikum Bioinformatika, ingin menyampaikan tentang materi PDB. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Miftahatil Jannah, dengan NIM 2210423005 dan rekan-rekan saya. Saya Aurelia Dita Zalesya dengan NIM 2210421005. Saya Rakib Adi dengan NIM 2110423023. Saya Sabrina Silaska dengan NIM 22104221. Saya Tera Permatasari dengan akhiran NIM 3007. Saya Salsabila Putri Hanifah dengan akhiran NIM 2013. PDB ini merupakan bank data protein yang berisi data kristalografi yang mendefinisikan bentuk 3D protein, asam nukleat, dan kumpulan kompleks yang membantu dalam memahami semua aspek biomedis mulai dari sintesis protein hingga kesehatan dan penyakit. Baiklah, untuk pertama-tama itu kita akan membuka web NCBI terlebih dahulu. Kita akan mengklik web NCBI tersebut. Lalu kita mengubah all database ini mengambil pilihan pada protein. Ketik kode dari protein tersebut yaitu 1JDA, lalu search. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa jumlah database keseluruhan itu ada 3 item, dan untuk jumlah database pada animal itu dapat kita lihat ada 1, pada bakteri 2, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, kita akan melihat sumber dari database tersebut. Sumber dari database protein 1JDA ini itu ada pada PDB 1 dan pada UniProt KB atau SwissProt 2 dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu genetik kompartmen dari protein 1JDA. Untuk melihat genetik kompartmen ini, kita dapat melihat pada bagian kiri ini. Genetik kompartmen ini merupakan struktur yang menghasilkan protein, di mana protein 1JDA ini dihasilkan pada struktur kloroplas, mitokondria, plasmid, dan plastid. Untuk melihat panjang asam amino ini, kita dapat klik pada bagian chain A. Panjang dari asam amino 1JDA ini yaitu 429 amino asid. Lalu untuk melihat fungsi dari masing-masing urutan asam amino ini, kita dapat melihat pada bagian site, pada bagian ini. Kemudian ini, dan pada bagian yang ini. Salah satu fungsinya itu yaitu untuk pengikatan kalsium atau pengikatan ion, lalu untuk katalik site atau aktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk melihat format FASTA dari protein ini, kita dapat mengklik yang bagian atas ini, FASTA. Nah, ini merupakan format FASTA dari protein 1JDA. Selanjutnya, untuk melihat identifikasi conversion domain, kita dapat klik kembali. Dan dapat kita lihat di analisis sequence, yaitu identifikasi conversion domain. Nah, di sini kita dapat melihat famili dan superfamilinya. Untuk familinya yaitu ada alpha
alpha maltotetrahidrolase, dan untuk superfamilinya itu amiase atau alpha amilase catalytic domain. Selanjutnya untuk melihat grafik dari enzim, kita dapat klik kembali dan klik bagian atas yang grafik. Nah, dari grafik ini dapat dilihat panjang asam aminonya itu ada sepanjang 429 asam amino. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kita selanjutnya akan mencari data protein 1-JDA di PDB. Untuk mencarinya, ketik di bagian search di Google RCSB PDB, lalu tekan website yang paling atas. Kemudian ketik di kolom pencarian 1-JDA. Selanjutnya, nama protein ini adalah 1-JDA dengan klasifikasi yaitu hidrolase. Protein ini terdapat pada organisme Tuzerimonas tuzeri. Makromolekul yang ada pada protein ini terdapat 1 molekul, yaitu molekul 1,4-alpha maltotetrahidrolase, dan memiliki 1 rantai dengan panjang sekuensnya 429, terdapat pada organisme ini Tuzerimonas tuzeri, dan ini merupakan gambar dari makromolekulnya. Selanjutnya, untuk small molekul dari protein ini hanya memiliki 1 ligan dengan ID-nya adalah Ca atau kalsium ion, dan memiliki 2 rantai yaitu B dan C. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur 3D dari protein 1-JDA. Untuk melihat struktur 3D, kita bisa klik pada bagian struktur. Lalu untuk mengubah model dari struktur 3D ini sendiri, kita bisa scroll pada bagian bawah hingga terlihat tulisan select a different view. Di sana kita klik bagian JSMOL. Lalu kita scroll pada bagian bawah. Lalu untuk mengubah model dari struktur ini sendiri, kita klik pada bagian Style. Lalu kita pilih bagian Backbone. Seperti ini struktur 3D untuk model Backbone. Selanjutnya untuk model Space Fill. Seperti ini. Lalu untuk Ball and Stick. Seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai annotation. Kita langsung klik pada bagian annotation. Lalu di sana terlihat untuk bagian dari annotation sendiri terdiri dari domain annotation, yang mana terdiri dari 4 domain annotation, yaitu yang pertama ada SCOP atau SCOPE. Selanjutnya ada SCOP2, ada SCOD, dan juga ada CATH. Untuk informasi pada tabel domain annotation itu sendiri ada rantai,
domain info, class, fold, superfamily, family, domain, spesies, dan juga provenance source. Untuk melihat sequence dari protein 1JDA, kita klik pada bagian sequence. Lalu kita scroll pada bagian bawah. Dan akan terlihat sequence dari protein 1JDA, yang mana berisikan informasi mengenai secondary structure, unmodeled, Ramachandran outlier, angle outlier, one outlier, dan informasi lainnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya itu selain dengan menggunakan PDB tadi untuk melihat struktur 3 dimensinya, kita juga bisa menggunakan aplikasi CN3D dan Chimera. Untuk CN3D kita bisa masuk dari NCBI setelah kita ketik 1JDA. Setelah itu kita klik tentang ini. Lalu langsung saja kita download. Dan ini sudah diarahkan langsung ke aplikasi CN3D-nya. Baik, setelah kita masuk ke aplikasi CN3D tadi, setelah diarahkan langsung masuk ke sini. Dan kita bisa mengganti stylenya, bentuknya. Ini kita ambil style, klik ini. Nah, di sini kita bisa mengganti bentuknya. Dan juga style bentuknya tubes. Ada juga bentuknya web. Ada juga berbentuk ball and stick. Dan ada juga berbentuk space wheel. Seperti ini bentuk protein 1JDA dalam aplikasi CN3D. Selanjutnya itu kita juga bisa menggunakan aplikasi Chimera. Baik, ini bentuk tampilan aplikasi Chimera. Di sini kita juga bisa secara langsung mencari bentuk 3D dari proteinnya. Di sini kita ambil file, lalu PathwayID, dan di sini kita ketik 1JDA. Dan akan muncul bentuk protein dari 1JDA, dan ini bentuknya. Dan kita juga bisa merubah bentuknya, action, atau bots. Di sini ada bentuknya. Kita juga bisa merubah bentuk stick. Ada juga bentuk ball and stick. Bisa kita lihat di gambar. Dan ada juga bentuk dari sphere. Ada juga bentuk dari wire. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan bagaimana penggunaan dari aplikasi PDB tadi, di mana kita bisa melihat struktur fungsional dari protein dan beberapa informasi lainnya. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 5A Praktikum Bioinformatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.